Hai teman-teman, perkenalkan saya Volinta Arniati dari kelas 2024F Prodi PGSD. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Teman-teman, pada video ini saya akan menganalisis sebuah kasus tentang pembunuhan Veni Ere yang bertentangan dengan Pancasila. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum saya menganalisis kasusnya, teman-teman, mari kita lihat dan dengar bersama terkait beritanya. Selamat menonton. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Polisi mengamankan 3 orang terkait pembunuhan Veni Ere yang kerangka mayatnya ditemukan di dekat wisata air terjun Batu Dewa, Batang Barat, Kota Palopo. Video penangkapan salah satu terduga pelaku pun viral di media sosial. Terduga pelaku itu tampak dibekuk oleh pihak kepolisian. Dalam video yang beredar, seorang pria mengenakan celana pendek berwarna hitam dengan baju berwarna hitam diamankan oleh sejumlah orang. Tampak beberapa orang memegangi tangan pria tersebut di belakang tubuhnya, diduga untuk memasang borgol. Sementara itu, Polres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin pada Kamis 20 Maret mengatakan pihaknya awalnya mengamankan 2 orang mantan pacar Veni Ere. Keduanya diamankan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Kemudian polisi juga menggerebek salah satu rumah di Jalan Nanakan, Amasangan, Kecamatan Wara, Palopo. Polisi sudah memasang garis polisi di rumah tersangka Ahmad Yani alias Amah atau A. Dia merupakan kerabat dari Veni Ere. Di sekitar rumah tersebut menjadi tontonan warga dan sejumlah polisi bersenjata lengkap turut berjaga. Diketahui sejumlah saksi telah diperiksa terkait kasus hilangnya Veni Ere sejak Januari 2024. Kasus ini menghebohkan masyarakat Palopo karena adanya penemuan kerangka mayat di Batang Barat, Palopo. Kerangka mayat itu diserahkan ke keluarga Veni Ere karena adanya kemiripan kerangka dengan fisik Veni Ere. Ini bosnya. Mana pilnya? Mana? Mana? Mana pilnya? Tunggu. Polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Veni Ere di Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan tukang renovasi rumah korban bernama Ahmad Yani alias Ama yang diamankan di wilayah Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kamis 20 Maret. Kanit Resmob Polda Sulsel, Kompol Beni Pornika mengatakan pelaku sementara masih 1 orang. Pihaknya juga masih mendalami terkait motif pelaku. Orang tua Veni Ere mengaku mengenal terduga pelaku yang diamankan oleh polisi. Ayah korban, Parman, mengatakan pelaku adalah kepala tukang yang bekerja memasang kanopi di rumah Veni Ere. Dia juga diketahui mengerjakan kanopi rumah Veni Ere pada November 2023. 2 bulan setelah itu, Veni Ere dikabarkan hilang. Parman menyebut bahwa sebelum Veni hilang, dia sering menongkrong bersama dengan pelaku. Setelah Veni Ere hilang, Parman mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan Ama. Dia juga tidak mencurigai pria tersebut terlibat dalam pembunuhan anaknya karena dinilai sebagai teman baik. Sementara 2 mantan pacar korban saat ini masih berstatus sebagai saksi meski sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Sebagai informasi, Veni Ere sebelumnya ditemukan tewas dalam kondisi tinggal kerangka di kilometer 35 Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Batang Barat, Palopo pada 7 Februari 2024.
Sebelum mayatnya ditemukan, Feni Ere sempat dilaporkan menghilang sejak Januari tahun 2024 lalu. Kalau menurut keyakinan saya, pelaku yang sudah didapat ini kemungkinan masih ada yang di luar sana. Iya, betul. Menurut laporan ramalan, yang kita kenal itu bagaimana dia? Yang kan biasa itu nongkrong sama tuh yang lain tadi. Bagaimana sosoknya Pak? Kalau sosok si pelaku ini, kalau menurut bagi saya, tidak ada ciri-ciri dalam perbuatan semacam begitu dia melakukan. Saya dengan sosok di kalangan dengan Kejaran yang lagi waktu sama. oh baik. Tapi pernah nggak terduga pelaku cerita soal anak Enggak. Enggak. Koper milik Feni Ere ditemukan di rumah terduga pelaku pembunuhan di Jalan Anakan, Amasangan Wara Palopo pada Kamis 20 Maret. Penemuan ini terjadi saat polisi menggeledah rumah pelaku. Isak tangis keluarga Feni Ere pecah saat penggeledahan berlangsung. Dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan sebuah koper yang diduga milik korban. Koper itu hilang bersamaan dengan Feni pada Januari 2024 lalu. Dalam penggeledahan tersebut, polisi turut mengajak Vita yang merupakan adik korban. Kuasa hukum keluarga Feni Ere, Abner Buntang, mengatakan adik korban langsung mengetahui bahwa koper tersebut milik sang kakak. Dugaan itu diperkuat dengan temuan beberapa barang dalam koper yang diduga milik Feni Ere, seperti pakaian dan kunci mobil milik korban. Sebelumnya, saat mobil Feni Ere ditemukan di Makassar, beberapa barang milik korban seperti sepatu, baju, dan tas masih ada di dalamnya. Saat ini sejumlah barang bukti termasuk 2 handphone milik korban telah diamankan oleh kepolisian. Polisi kemudian membawa koper tersebut ke Mapolres Palopo untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu, 2 mantan pacar Feni Ere juga turut diamankan meski status mereka sebagai saksi. Mereka akan diperiksa lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Mengetahui bahwa koper itu adalah milik almarhum Feni dan juga ada baju. Kemudian ada kunci mobil almarhum Feni. Pak, sebelumnya Pak, apakah memang di mobilnya Feni yang sempat digeledah di Makassar itu ditemukan koper lain selain itu? Setelah informasi terakhir yang kami dapatkan itu tidak ada. Dan kemudian dalam kondisi itu sangat bersih. Jadi ada pun ditemukan sebelumnya ada cover setir itu sudah tidak ada. Sebelumnya itu ada, tapi setelah ditemukan itu sudah dalam kondisi dilepas. Masih ada. Kalau harapannya nggak harapan untuk kasus ini? Harapan kita serahkan sepenuhnya ke pihak penyidik. Jadi kalau ada asumsi yang beredar bahwa ada 2-3 orang pelaku itu kita serahkan ke penyidik untuk membuktikan. Jadi kalau sejauh ini informasi itu ada 1, tapi itu bisa saja berkembang menjadi 2 ataupun 3. iya. Untuk sejauh ini. Pak, selain koper ada lagi barang bukti milik Feni yang diamankan Pak, seperti handphone, kalung, Ada handphone 2. Ada handphone 2 yang ditemukan itu milik almarhum Feni. kalungnya masih Pak? Kalau emas belum clear. Jadi sejauh ini informasi yang kita dapatkan ada koper itu berisi baju dari almarhum, terus ada kunci mobil, terus ada 2 HP. Baru itu informasi yang kita dapatkan. Kalau dari pihak Baik teman-teman, setelah kita melihat dan mendengar terkait video tadi, sekarang saya akan menganalisis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Yani terhadap Feni Ere yang sudah kita tonton bersama tadi. Tentunya kasus ini sangat melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini. Teman-teman, kasus pembunuhan itu adalah tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Biasanya, pembunuhan dilakukan dengan niat tertentu seperti balas dendam, keuntungan pribadi,
atau bahkan karena dorongan emosi yang tidak terkendali. Dalam hukum, pembunuhan dianggap sebagai salah satu kejahatan paling serius karena melanggar hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga, teman, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pembunuhan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan hukum yang berlaku hampir semua budaya di seluruh Indonesia. Teman-teman, di negara kita, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan pelakunya dapat dikenakan hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada kasusnya. Tindakan pembunuhan ini, teman-teman, tentunya mencerminkan hilangnya rasa kemanusiaan dan empati yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Yani terhadap Feni Ere yang kita tonton tadi, itu tentunya sangat melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini. Kasus pembunuhan Feni Ere di Palopo adalah sebuah tragedi yang cukup mengejutkan, terutama karena pelaku ternyata orang yang cukup dekat dengan korban. Ahmad Yani, si pelaku, adalah seorang tukang bangunan yang sempat merenovasi rumah korban. Sebelum hilangnya Feni pada Januari 2024, Ahmad Yani dikenal sering nongkrong bersama korban. Keluarga korban pun tidak pernah curiga kalau Ahmad Yani bisa jadi dalang di balik hilangnya Feni Ere. Ketika kerangka Feni akhirnya ditemukan pada Februari 2025, kasus ini mulai terungkap. Pada video tadi, Ahmad Yani ditangkap di Bone-Bone, Luwu Utara, dan dari hasil penggeledahan di rumahnya ditemukan koper milik korban. Kasus ini menjadi bukti bahwa pelaku kejahatan bisa saja berasal dari lingkaran orang yang kita anggap dekat. Pelaku Ahmad Yani menunjukkan perilaku yang mengarah pada kekerasan yang mungkin dipicu oleh faktor-faktor pribadi atau psikologis. Hubungan antara pelaku dan korban menunjukkan bahwa kejahatan ini sudah direncanakan dengan baik. Pada video tadi, penangkapan Ahmad Yani di Bone-Bone menunjukkan bahwa ia mencoba melarikan diri dari tanggung jawab hukum, teman-teman. Namun, polisi berhasil menangkapnya dan mengamankan barang bukti yang kuat. Investigasi lebih lanjut diharapkan bisa mengungkapkan motif yang lebih dalam di balik pembunuhan ini. Teman-teman, penting juga untuk memahami latar belakang psikologi pelaku agar kasus serupa bisa dicegah di masa depan. Kasus ini menjadi peringatan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ahmad Yani kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Teman-teman, kasus ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kejahatan serupa. Edukasi tentang bahaya yang bisa datang dari orang terdekat harus lebih ditingkatkan. Masyarakat juga perlu lebih aktif menjaga keamanan lingkungan mereka. Teman-teman, dari video yang telah kita tonton bersama tadi, menurut saya, kasus pembunuhan terhadap Feni Ere ini jelas-jelas sudah melanggar nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar pedoman bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana tindakan ini bertentangan dengan setiap sila yang ada di Pancasila.
Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa hormat terhadap Tuhan dan sesama. Pembunuhan adalah tindakan yang melawan ajaran agama apapun karena merenggut nyawa seseorang adalah dosa besar. Pelaku yaitu Ahmad Yani dalam kasus pembunuhan tadi menunjukkan bahwa ia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan ataupun kesadaran spiritual yang mengajarkan kasih dan kemanusiaan. Tindakan seperti ini mengabaikan nilai-nilai keberagaman yang menjadi inti dari sila pertama. Kalau pelaku benar-benar menjalankan kepercayaan dalam nilai agama yang baik, kasus ini tidak mungkin terjadi. Dari jurnal yang saya dapat, yaitu menurut Febrianto tahun 2018, ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi. Manusia tidak berhak untuk mencabut atau membunuh sesama, karena hidup dan mati itu hanya Tuhanlah yang berhak menentukannya. Teman-teman, kasus tragis yang menimpa Feni Ere ini sangat relevan dengan pandangan yang terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Febrianto ini. Dalam jurnal tadi menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi. Kehidupan manusia adalah hak yang sakral, di mana tidak ada individu yang berhak membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, karena hanya Tuhan yang memiliki wewenang menentukan hidup dan mati. Pada video tadi teman-teman, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Ahmad Yani itu sangat bertentangan langsung dengan prinsip ini. Dengan mengambil nyawa Feni Ere, pelaku telah mengabaikan nilai-nilai kasih sayang dan menghormati kehidupan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Tindakan ini bukan hanya melukai korban, tetapi juga mengabaikan kehormatan nilai-nilai spiritual yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Teman-teman, dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa manusia harus mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hal menghormati kehidupan sesama manusia. Tentu, perbuatan yang merenggut nyawa orang lain tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap nilai spiritualitas dan ajaran agama yang mengajarkan untuk saling mengasihi. Tentunya, dalam setiap ajaran agama yang kita peroleh selama ini, itu terdapat ajaran bahwa setiap manusia itu tidak boleh membunuh karena itu merupakan sebuah kesalahan yang melanggar hukum. Teman-teman, kasus pembunuhan terhadap Feni Ere ini menjadi pengingat tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, sebagai pedoman dalam menjunjung tinggi kehidupan dan martabat manusia. Tanpa nilai-nilai ini, tindakan keji seperti pembunuhan hanya akan semakin menciptakan kerusakan sosial dan spiritual di masyarakat. Teman-teman, menurut saya kasus pembunuhan ini tidak hanya bertentangan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini teman-teman, itu dengan jelas mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, yang merupakan hak paling dasar. Tentu saja, tindakan pelaku yaitu Ahmad Yani dalam kasus ini sangat jauh dari prinsip beradab dan adil, di mana Feni Ere yang adalah korban pembunuhan dalam kasus ini dirampas haknya untuk menjalani hidup
oleh seseorang yang bahkan dikenalnya secara personal. Pada kasus ini, teman-teman, itu jelas menunjukkan bahwa pelaku tidak punya rasa empati dan rasa hormat kepada korban. Teman-teman, pada sila ini itu mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita wajib menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak boleh mengabaikan nilai moral. Kalau semua orang menghargai nilai kemanusiaan, kejahatan seperti ini tidak ada. Dari jurnal yang saya kutip, yaitu menurut Azara 2023, menyatakan bahwa pembunuhan terjadi karena seseorang tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan juga tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta tidak mengembangkan keadilan dalam kehidupan manusia yang beradab. Dalam jurnal ini, teman-teman, itu menyatakan bahwa pembunuhan itu dianggap sebagai akibat dari kegagalan seseorang untuk menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam kasus ini, teman-teman, pelaku Ahmad Yani yang seharusnya memiliki hubungan kepercayaan dengan korban sebagai kerabat dan pekerja di rumah korban justru melanggar nilai-nilai ini. Tindakan pembunuhan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kehidupan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Selain itu, tindakan pelaku yang menyembunyikan barang-barang milik korban dan berusaha menghilangkan jejak juga mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa nilai-nilai ini, tindakan keji seperti pembunuhan dapat terjadi yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga menciptakan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Teman-teman, menurut saya kasus pembunuhan itu bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antar warga negara. Dalam kasus ini, pelaku malah menghancurkan rasa aman dan persatuan di lingkungan tempat tinggalnya, bukan menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Pelaku justru menciptakan ketakutan, trauma, dan perpecahan di masyarakat. Perilaku seperti ini jelas melanggar prinsip persatuan yang seharusnya menjadi pegangan kita dalam bermasyarakat. Ketika rasa persatuan terganggu, kejahatan seperti ini menjadi lebih sulit untuk dicegah. Teman-teman, kita perlu bersama-sama menguatkan solidaritas agar masyarakat bisa saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Ada jurnal yang saya kutip, yaitu menurut tahun 2023, pembunuhan itu terjadi karena seseorang tidak mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Teman-teman, tentunya dari kasus pembunuhan Feni Ere yang dilakukan oleh Ahmad Yani dapat secara langsung dikaitkan dengan pandangan dalam jurnal yang ditulis oleh tahun di mana pembunuhan terjadi karena seseorang gagal menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam video tadi, Ahmad Yani sebagai pelaku bertindak atas kepentingan pribadinya dengan mengabaikan prinsip solidaritas
dan persatuan yang menjadi inti kehidupan bermasyarakat. Tentu saja, tindakan pembunuhan ini menciptakan keresahan di masyarakat dan mengguncang harmoni sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diungkapkan dalam jurnal tersebut. Dalam kasus ini, teman-teman, Ahmad Yani yang seharusnya menjaga hubungan baik sebagai kerabat korban justru memilih tindakan egois yang merusak kepercayaan di antara sesama anggota masyarakat. Tindakan keji ini menunjukkan bahwa pelaku tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan yang semestinya menjadi prioritas bagi setiap individu. Hal ini selaras dengan pandangan jurnal bahwa ketidakmampuan untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama dapat mengakibatkan tindakan yang mungkin seperti pembunuhan. Selain itu, teman-teman, tindakan Ahmad Yani juga mencerminkan pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana setiap individu diwajibkan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas egoisme pribadi. Perbuatan pelaku menciptakan perpecahan sosial dan menghilangkan rasa aman di masyarakat yang menunjukkan bagaimana pengabaian terhadap nilai persatuan dapat merusak tatanan sosial. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan, masyarakat kehilangan rasa kebersamaan yang menjadi inti dari sila tersebut. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berdampak buruk bagi individu dan masyarakat luas. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, masyarakat dapat menjaga harmoni sosial dan mencegah tragedi seperti ini terjadi di masa depan. Penguatan pendidikan tentang pentingnya solidaritas dan persatuan tentu harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak. Teman-teman, menurut saya kasus pembunuhan itu tidak hanya bertentangan pada sila pertama, sila kedua dan sila ketiga Pancasila, tetapi pembunuhan juga bertentangan dengan sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teman-teman, prinsip ini itu mengajarkan kita untuk menyelesaikan segala konflik melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Dan dalam kasus pembunuhan Feni Ere ini, apa yang dilakukan pelaku terhadap Feni Ere menunjukkan betapa ia tidak menghormati nilai musyawarah ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap masalah sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan tengah yang damai. Pelaku memilih jalan kekerasan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh sila keempat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha untuk selalu menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan. Selain bertentangan dengan sila keempat, kasus pembunuhan juga teman-teman bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini, teman-teman, itu mengajarkan kita untuk menciptakan keadilan bagi semua orang. Dalam kasus pembunuhan tadi, Ahmad Yani telah merampas hak hidup Feni dan menciptakan ketidakadilan bagi keluarga korban yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Keadilan dalam kasus ini hanya bisa terwujud jika pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku sudah jelas melanggar prinsip keadilan sosial karena tindakannya membawa dampak negatif pada orang lain. Kita semua harus bekerja sama agar keadilan bisa ditegakkan, tidak hanya dalam kasus ini, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kasus pembunuhan yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila ini tentunya ada kaitannya dengan jurnal yang saya kutip,
yaitu menurut Simbolon dan Maharani yang ditulis pada tahun 2024. Menurut Simbolon dan Maharani, rasa keadilan itu sudah ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, setiap orang wajib memperlakukan sesamanya dengan adil, serta secara konsisten membela keadilan dan menentang setiap ketidakadilan. Baik teman-teman, dalam jurnal tadi menyatakan tentang rasa ketidakadilan yang melekat pada diri manusia memiliki relevansi mendalam dengan kasus Feni Ere. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menjunjung keadilan, baik secara individu maupun dalam hubungan sosial, dalam konteks kasus ini. Keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam perlakuan terhadap sesama telah dilanggar oleh pelaku pembunuhan. Pelaku tidak hanya merampas hak hidup korban, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang mendalam bagi keluarga korban. Dalam kasus Feni Ere, hak dasar ini direnggut secara brutal oleh pelaku yang seharusnya memahami bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang setara. Tindakan pelaku yang merampas nyawa korban bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan moral, di mana pelaku gagal menghargai esensi dari keadilan sebagai keutamaan moral. Teman-teman, kasus pembunuhan terhadap Feni Ere ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menghormati Pancasila bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Ketika nilai-nilai ini diabaikan, dampaknya bisa sangat merugikan, seperti yang terlihat dalam kasus ini. Kalau kita semua bisa menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila, masyarakat akan lebih aman, damai, dan harmonis. Nilai-nilai Pancasila, teman-teman, adalah kunci untuk kita menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Jadi, kesimpulannya, tragedi seperti ini harus menjadi pelajaran bagi kita untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap dihormati dan dijalankan. Dengan begitu, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik, di mana keadilan dan kemanusiaan menjadi prioritas utama. Teman-teman, itu saja pembahasan terkait analisis kasus pembunuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dadah.